Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Efraina Saramanopo dengan NIM 24095111160 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Brucella abortus pada sapi. Jadi, Brucella abortus itu bakteri yang menyebabkan penyakit brucellosis pada sapi. Di sini penyakit ini biasanya menyerang alat reproduksi dan sering menyebabkan keguguran di akhir masa bunting. Selain itu, bisa juga menurunkan produksi susu dan bikin sapi itu jadi sulit untuk bunting lagi. Yang perlu diwaspadai, penyakit ini tuh bisa menular ke manusia lewat susu mentah atau kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi yang akan menyebabkan beberapa gejala awal atau kronis ke manusia. Baik, saya izin untuk menjelaskan patogenesis dari bakteri Brucella ini. Jadi, untuk bakteri Brucella abortus ini bisa masuk ke tubuh sapi lewat mulut, hidung, atau luka di kulit. Setelah itu, bakteri menyebar lewat darah dan menyerang organ reproduksi, terutama pada rahim dan juga plasenta. Di situ, bakteri akan berkembang biak dan menyebabkan peradangan yang akhirnya bikin sapi keguguran atau melahirkan anak yang lemah. Lalu, bakteri juga bisa keluar lewat plasenta atau susu, sehingga bisa menular ke sapi lain atau bahkan ke manusia yang mengonsumsi susu dari sapi tersebut. Baik, setelah itu untuk gejala klinisnya sendiri, yang pertama pastinya adalah abortus, sesuai dengan namanya, abortus atau keguguran. Jadi dia itu mengalami abortus pada trimester akhir kebuntingan di bulan kelima atau hingga ketujuh. Lalu yang kedua itu terjadinya retensi plasenta, yang dimana plasenta sulit untuk keluar setelah melahirkan. Lalu yang ketiga itu metritis atau radang pada rahim pada saat pasca melahirkan atau abortus. Lalu yang keempat itu terjadinya penurunan produksi susu pada sapi perah, dan yang terakhir itu melahirkan anak yang lemah atau mati, atau yang disebut stillbirth. Baik, dalam penyebaran penyakit ini ada beberapa diagnosis yang dilakukan. Yang pertama itu secara serologi, yang dimana seperti aglutinasi serum, ELISA, atau ring test untuk susu, dan juga masih banyak lagi. Lalu yang kedua itu ada kultur bakteri, yang dimana itu dilakukan isolasi Brucella abortus dari plasenta, cairan janin, susu, kelenjar getah bening, atau jaringan limfoid. Lalu yang ketiga itu molekuler. Jadi dia mendeteksi DNA Brucella spesifik dari susu atau darah sapi. Lalu yang terakhir itu ada epidemiologis atau kelompok. Jadi jika terdapat abortion storm atau sejumlah besar sapi abortus dalam suatu kelompok, maka dicurigai terjadinya brucellosis. Nah, diagnosis cepat dan akurat itu sangat penting untuk pengendalian, karena sapi itu masih bisa menyebarkan bakteri walaupun tidak tertampak gejala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait P3 atau pencegahan, pengobatan, dan juga pengendalian. Jadi untuk pertama adalah pencegahannya. Jadi vaksinasi hewan. Banyak negara ini memiliki program vaksin untuk sapi muda betina. Jadi itu bisa dipakai untuk pencegahan terjadinya Brucella ini. Lalu yang kedua itu pengujian rutin dan pemisahan sapi positif dari kawanan yang sehat. Yang ketiga itu menjaga sanitasi kandang dengan cara pembuangan plasenta, janin abortus, cairan rahim dengan benar, disinfeksi area yang terkontaminasi. Lalu yang keempat itu menghindari konsumsi susu mentah dan produk susu yang tidak dispanteurisasi untuk aspek zoonosis. Dan yang terakhir itu membuat pembatasan atau membatasi pemasukan sapi baru tanpa tes. Jadi di kontrol komersial atau di perdagangan ternak biasanya. Lalu lanjut untuk pengobatan sendiri, sayangnya untuk ternak besar seperti sapi ini itu tidak ada terapi yang praktis dan ekonomis untuk mengeradikasi infeksi persisten Brucellosis abortus ini. Jadi pendekatan utama
Caranya itu adalah dengan cara eliminasi sapi yang terinfeksi dari kawanan atau melakukan pengelolaan ketat untuk mencegah penyebaran ini. Lalu yang terakhir itu ada pengendaliannya. Jadi pengendaliannya yang pertama itu bisa dilaksanakan program nasional atau terkoordinasi, surveillance, reporting wajib, eliminasi dan juga vaksinasi massal. Yang kedua itu pemusnahan sapi yang positif tergantung dari regulasi nasionalnya ataupun menghapuskan dari kawanan-kawanan mereka. Dan yang terakhir itu monitoring dan juga kontrol pada wildlife reservoir. Contohnya di Amerika Serikat, sapi bisa terinfeksi dari bison atau elk yang menjadi reservoir. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan kasus yang pernah terjadi. Di sini saya mengambil kasus dari hasil penelitian di Kabupaten Enrekang dan Pinrang di Sulawesi Selatan, yang dimana ditemukan adanya infeksi Brucella abortus pada sapi potong lokal. Jadi berdasarkan hasil uji serologis itu sekitar 19 hingga 20% sapi positif brucellosis dan sebagian besar hewan positif memiliki riwayat keguguran, anak lahir mati atau penurunan kesuburan. Pemeriksaan laboratorium juga berhasil mengisolasi biovar 1 dari Brucella abortus yang merupakan penyebab umum brucellosis pada sapi di Indonesia. Kasus ini juga menunjukkan bahwa penyakit masih endemik di beberapa daerah, terutama pada peternakan dengan manajemen reproduksi dan biosecurity yang rendah. Selain itu juga merugikan peternak karena menurunnya produktivitas, kasus ini juga menjadi ancaman zoonosis sebab manusia itu bisa tertular melalui kontak dengan cairan kelahiran atau susu mentah dari sapi yang terinfeksi. Baik, untuk kesimpulan sendiri, jadi Brucella abortus ini bisa menyebabkan gangguan reproduksi pada sapi seperti keguguran dan penurunan produksi susu. Karena bisa menular ke manusia, peternak juga perlu menjaga kebersihan, melakukan vaksinasi, dan juga mengawasi kesehatan ternaknya secara rutin supaya penyebaran penyakit ini bisa dicegah. Mungkin itu sekian dari penjelasan saya terkait brucellosis abortus pada sapi. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih.